Selamat pagi Bu Rida, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah stokastik proses milik saya. Nomor 1, kehidupan seorang supir taksi cukup monoton pada saat bekerja dan selalu berpindah kondisi dari menunggu penumpang, berputar-putar mencari penumpang, dan mengantar penumpang bekerja. Dalam sehari, rata-rata waktu supir menunggu penumpang adalah 1 jam, mencari penumpang selama 1,5 jam, dan mengantar penumpang selama 30 menit. Dengan asumsi, supir taksi berada di setiap kondisi tersebut untuk waktu yang eksponensial. Ditanya, buat diagram kehidupan supir taksi dengan CTMC dan menentukan peluang stasionernya. Dari soal nomor 1 di atas, kita akan mengetahui bahwa rata-rata waktu supir menunggu penumpang adalah selama 1 jam, rata-rata waktu supir mencari penumpang selama 1,5 jam, dan rata-rata waktu supir mengantar penumpang adalah 0,5 jam atau 30 menit. Dari soal tersebut ditanya diagram kehidupan supir taksi dengan CTMC, dan yang kedua adalah peluang stasioner. Yang pertama, untuk mencari diagram kehidupan supir taksi dengan CTMC, maka kita akan menggambar diagramnya dulu. Yang state 0 di sini adalah supir menunggu penumpang, state 1 di sini menandakan supir mencari penumpang, dan state 2 di sini adalah supir mengantar penumpang. Dari waktu supir menunggu penumpang hingga mencari penumpang dibutuhkan waktu 1 jam, dan dari waktu supir mencari penumpang hingga mengantar penumpang dibutuhkan waktu 1,5 jam, dan dari waktu supir mengantar penumpang hingga kembali untuk menunggu penumpang dibutuhkan waktu 2 jam. Selanjutnya, untuk mencari peluang stasionernya. Untuk mencari peluang stasioner, maka kita akan membuat tabel yang sesuai dengan diagram yang sudah kita buat di atas. Di sini terdapat kolom state, keluar, dan masuk. Untuk state 0 di sini, untuk state supir menunggu penumpang, terdapat satu yang keluar ke state 1, dan terdapat 2 yang masuk dari state 2 ke state 0, dan seterusnya. Lalu dari itu, P0, P1, dan P2 ini jika dijumlahkan hasilnya 1, dan ini adalah angka mutlak. Setelah kita mengetahuinya, kita akan mencari masing-masing dari nilai tersebut. Yang pertama, kita akan mencari nilai dari P0 dahulu, dan di sini diketahui bahwa 1 P0 sama dengan 2 P2. Berarti P2 itu bisa dianggap sebagai setengah P0. Selanjutnya adalah 1 per 1,5 P1 sama dengan 1 P0. Berarti P1 itu bisa dianggap sebagai 3 per 2 P0. Selanjutnya kita akan memakai rumus yang ini untuk mencari hasil dari P0 tersebut. Di sini P0, P1-nya akan diubah menjadi P1 yang sudah kita cari ini, dan P2-nya juga akan diubah menjadi P2 yang sudah kita cari ini. Lalu kita masukkan angka dari yang sudah kita dapatkan dengan sama dengan 1, lalu didapatkan 6 per 2 P0 sama dengan 1. Berarti P0 adalah 1 per 3. Setelah kita mendapatkan hasil dari P0, kita akan memasukkan P0 pada rumus ini dan menjadi seperti ini. Kita akan memasukkan P0 pada rumus ini dan menjadi seperti ini. Di sini adalah P1 sama dengan 3 per 2 P0. Jika kita masukkan P0 yang sudah kita dapat yaitu 1 per 3, maka kita akan mendapatkan hasil P1 yaitu 1 per 2. Selanjutnya untuk P2 kita akan memasukkan melalui rumus yang ini, yaitu P2 sama dengan 1 per 2 P0. Masukkan angka P0 dan kita akan mendapatkan P2 adalah 1 per 6. Soal nomor 2, masa kehidupan atau lifetime sebuah laptop mengikuti sebaran uniform selama 2,5 tahun. Bobby akan membeli laptop baru apabila yang lama rusak atau telah dipakai selama 5 tahun. Misalkan harga beli laptop baru adalah 8 juta, harga jual laptop lama yang rusak adalah 500.000, dan harga jual laptop yang sudah mencapai 5 tahun adalah 200.000. Tentukan rata-rata biaya jangka panjang dari penggunaan laptop tersebut. Selanjutnya soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini dapat diketahui yang pertama, masa hidup laptop yang mengikuti sebaran uniform selama 2,5 tahun. Yang kedua, Bobby akan membeli laptop jika yang lama rusak atau telah dipakai selama 5 tahun. Yang ketiga, harga membeli komputer baru sekitar 8 juta. Yang
keempat adalah harga jual laptop lama yang telah rusak adalah 500.000, dan yang terakhir adalah harga jual laptop yang telah mencapai 5 tahun adalah 200.000. Dari soal tersebut yang ditanya adalah rata-rata biaya jangka panjang dari penggunaan laptop. Untuk mencari rata-rata biaya jangka panjang dari penggunaan laptop, yang pertama kita harus mencari uniform distribution-nya. Uniform distribution-nya ini dengan mu sama dengan 2 tambah 5 per 2 didapatkan hasil 3,5 tahun. Setelah mendapat uniform distribution, kita akan mencari cost incurred-nya. Nah, cost incurred-nya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama 8 juta dikurangi 500.000 jika lama penggunaan laptop kurang dari 5 tahun. Yang kedua adalah 8 juta dikurangi 200.000 jika lama penggunaan laptopnya lebih dari 5 tahun atau sama dengan 5 tahun. Kesimpulannya, cost incurred yang didapat adalah 7,5 juta jika lama penggunaan laptop kurang dari 5 tahun. Yang kedua adalah 7,8 juta jika lama penggunaan laptop lebih dari 5 tahun atau sama dengan 5 tahun. Setelah kita mendapat cost incurred-nya, kita akan mencari EC1-nya. Nah, EC1-nya ini adalah 7,5 juta dikali peluang dari penggunaan laptop kurang dari 5 tahun atau sama dengan 5 tahun, ditambah ada 7,8 juta dikali peluang lama penggunaan laptop lebih dari 5 tahun. Dari perhitungan ini didapatkan hasil 7,5 juta dikali 0,5 ditambah 7,8 juta dikali 0,5. Dan kita mendapatkan hasil 7,65 juta. Setelah mendapat EC1-nya, kita akan mencari long run cost rate, yaitu dengan rumus lim T infinite C T per T, atau sama dengan EC1 per ET1. Nah, dari EC1 yang sudah didapat, kita mendapat 7,5, langsung dimasukkan saja. Dan ET1-nya adalah 3,5 juta, yaitu 3,5 tahun, yaitu dari mu tersebut ini. Lalu long run cost rate yang didapat adalah 2,186 juta per tahun. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Sebuah toko online mempunyai 20 saluran telepon untuk menerima pesanan produk yang dijualnya. Panggilan datang akan mengikuti proses Poisson dengan kecepatan 10 panggilan per menit, dan rata-rata waktu melayani panggilan mengikuti distribusi eksponensial dengan durasi 20 menit. Panggilan akan diblokir jika semua saluran telepon sibuk pada saat panggilan dilakukan. Berapa peluang panggilan yang akan diblokir? Dan jika manajemen ingin menyediakan kapasitas yang cukup untuk menangani 90% penelpon, apakah perusahaan perlu menambah saluran teleponnya? Selanjutnya soal nomor 3. Pada nomor 3 diketahui K sebanyak 20 saluran telepon dan lambda yaitu 10 panggilan per menit, di mana lambda merupakan panggilan datang yang mengikuti proses Poisson. Selanjutnya adalah mu atau rata-rata panggilan, yaitu 1 panggilan per 2 menit atau 0,5 panggilan per menit. Di soal nomor 3 ini, pertanyaan yang ditanya adalah yang pertama peluang panggilan yang datang akan diblokir, dan yang kedua adalah apabila manajemen ingin menyediakan kapasitas yang cukup untuk menangani 90% penelpon, apakah perusahaan perlu menambah saluran telepon? Untuk mencari peluang panggilan yang datang akan diblokir, maka kita akan pakai rumus PJ sama dengan dalam kurung lambda dikali mu pangkat I pangkat J per J faktorial dibagi sigma dari K I sama dengan 0 dalam kurung lambda dibagi mu pangkat I per I faktorial. Nah, di sini panggilan telepon yang disediakan adalah 20 panggilan telepon. Maka kita langsung masukkan saja nilainya, yaitu lambda sama dengan 10, mu atau rata-rata sama dengan 0,5, terus dimasukkan J-nya di sini adalah 20, makanya dimasukkan 20 per 20 faktorial per 20 sigma 20 I sama dengan 0. Itu lalu masukkan lambda dan mu-nya. Setelah dimasukkan, kita akan menghitung hasilnya. Setelah dimasukkan angka dari semuanya, kita akan menghitungkan hasilnya,
dan didapat hasil seperti ini, yaitu 0,15889. Nah, dari hasil yang didapat, kesimpulan yang didapat adalah dengan perhitungan ini P20 itu sama dengan 0,15889. Jadi terdapat sekitar 16 panggilan yang masuk dan akan diblokir. Karena 16% panggilannya akan diblokir, maka terdapat 84% panggilan yang akan langsung ditangani. Dan nomor 3 yang ditanya selanjutnya, apakah perlu bagi perusahaan untuk menambahkan saluran telepon apabila manajemen ingin menyediakan kapasitas yang cukup untuk menangani 90% penelpon? Maka jika dilihat dari hasil perhitungan sebelumnya, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah ya. Karena dari hasil perhitungan sebelumnya itu terdapat 20 saluran telepon yang hanya bisa menangani 84% penelpon yang masuk, yang langsung ditangani. Sehingga masih terdapat 6% penelpon yang akan diblokir, dan jika manajemen ingin menangani 90% penelpon, maka perusahaan tentunya harus menambah saluran telepon. Untuk memenuhi keinginan manajemen dengan menangani 90% panggilan masuk, maka kita akan menghitung dengan misalnya saluran telepon itu ditambah menjadi 23. Kita masukkan dengan rumus yang sama pada sebelumnya, yaitu PJ sama dengan lambda dibagi mu pangkat J dibagi J faktorial per sigma K I sama dengan 0 dalam kurung lambda dibagi mu pangkat I per I faktorial. Dari rumus tersebut kita akan memasukkan P23 dan angka-angka dengan mu sama dengan 10, lambda sama dengan 10, mu sama dengan 0,5 dan J di sini 23 pangkat 23 per 23 faktorial dengan sigma 23 I sama dengan 0 dalam kurung 10 per 0,5 dipangkatkan I per I faktorial. Setelah mendapatkan rumus ini, jawaban akan dijabarkan seperti ini dengan dihitung, dan hasil yang didapat adalah P23 sama dengan 0,08493. Dengan kesimpulannya, berdasarkan dari P23 sama dengan 0,8493, maka terdapat sekitar 8,5% panggilan yang akan diblokir. Maka dari itu, jika 8,5% panggilan akan diblokir, maka terdapat 91,5% panggilan yang akan langsung diterima. Dan dengan dapatnya 91,5% panggilan yang akan diterima ini, maka keinginan dari manajemen yang ingin menangani 90% panggilan masuk telah terpenuhi. Yang terakhir soal nomor 4. Sebuah sistem yang terdiri dari 17 komponen disusun seperti pada gambar di bawah ini, dan diketahui sebaran waktu gagal atau failure time dari setiap komponen adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen 1 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time atau failure 200 jam. Yang kedua, komponen 2, 3, 4, dan 5 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 125 jam. Yang ketiga, komponen 6 mempunyai sebaran gamma dengan alfa 3 dan beta 5. Yang keempat, komponen 7 dan 8 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 100 jam. Yang kelima, komponen 9, 10, 11, dan 12 mempunyai sebaran Weibull dengan alfa 3,0 dan lambda 0,25. Yang keenam, komponen 13 mempunyai sebaran gamma dengan alfa 2 dan beta 10. Yang ketujuh, komponen 14, 15, dan 16 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 50 jam. Dan yang kedelapan, komponen 17 mempunyai sebaran Weibull dengan A 3,0 dan lambda 0,1. Berapa peluang sistem masih berfungsi setelah 250 jam?
Yang terakhir soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini kita dapat mengetahui failure time dari setiap komponen. Yang pertama komponen 1. Komponen 1 merupakan sebaran eksponensial dengan theta 200 jam dan lambda sama dengan 1/200. Yang kedua komponen 2, 3, 4, dan 5 memiliki sebaran eksponensial, yaitu sebaran eksponensial dengan theta sama dengan 125 jam dengan alfa sama dengan 1/125. Pada komponen 6 yang merupakan sebaran gamma memiliki alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 5. Komponen 7 merupakan sebaran eksponensial dengan theta sama dengan 100 jam dan lambda sama dengan 1/100. Komponen 9, 10, 11, dan 12 merupakan sebaran Weibull dengan alfa sama dengan 3,0 dan lambda sama dengan 0,25. Pada komponen 13 yang merupakan sebaran gamma terdapat alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 10. Selanjutnya komponen 14, 15, dan 16 yang merupakan sebaran eksponensial memiliki theta sama dengan 50 jam dan lambda sama dengan 1/50. Yang terakhir komponen 17 yang merupakan sebaran Weibull memiliki alfa sama dengan 3,0 dan lambda sama dengan 0,1. Berikut merupakan gambaran dari sistem. Di sini sistem 2 dan 3 merupakan paralel dan 4 dan 5 ini merupakan seri. Selanjutnya 7 dan 8 ini merupakan paralel, rangkaian paralel. 9, 10, 11, dan 12 merupakan paralel di mana 10 dan 11 itu seri. Lalu 14, 15, dan 16 merupakan rangkaian paralel dan akan keluar pada sistem 17. Dari soal nomor 4 yang ditanya adalah peluang sistem yang masih berfungsi setelah 250 jam. Untuk mengetahuinya, yang pertama kita harus mencari komponen rangkaian 2, 3, 4, dan 5. Pada rangkaian komponen 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan rangkaian paralel di mana 4 dan 5 itu merupakan rangkaian seri. Maka dari itu, yang pertama kita akan mencari rangkaian seri dari komponen 4 dan 5 dengan rumus R45 sama dengan R4 dikali R5. Nah, rumusnya adalah E dipangkatkan min lambda T dikali E pangkat min lambda T. Setelah dimasukkan lambda dan T-nya, maka kita akan mendapatkan E pangkat min 1/125 dikali 250 kali E pangkat min 1/125 dikali 250. Lalu mendapatkan hasil E dipangkatkan min 250/125 pangkat 2. Karena dipangkatkan 2 di sini karena nilai dari lambda dan T pada kedua rangkaian tersebut sama. Lalu hasil yang didapat adalah E pangkat min 4. Setelah kita mendapatkan rangkaian seri dari komponen rangkaian 4 dan 5, maka kita akan mencari RP1 atau rangkaian dari komponen 4, 2, 3, 4, dan 5. Dengan rumus 1 min dalam kurung 1 min R2 dikali dalam kurung 1 kali R3 dikali dalam kurung 1 min R4 min R5. Untuk mencari R2-nya kita menggunakan rumus 1 dikurangi E pangkat 1/125 dikali 250 dikalikan 1 min E pangkat min 1/125 dikali 250 dikali 1 min E pangkat min 4. Selanjutnya kita akan mendapat dari hasil tersebut kita mendapat 1 min dalam kurung 1 min E pangkat min 2 dikali 1 min E pangkat min 2 dikali 1 min E pangkat min 4. Lalu kita akan masukkan nilai E-nya di mana E pangkat min 2 adalah 0,135 dan E pangkat min 4 adalah 0,018.
Selanjutnya kita akan selanjutnya akan dikurangi dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu satu dikurangi dengan hasil dari ini yaitu 0,735 dan didapatkan RP1 sama dengan 0,265. Maka dari itu rangkaian komponen 2, 3, 4, dan 5 ini telah berubah menjadi seperti ini, yaitu rangkaian RP1. Setelah mendapatkan RP1, maka kita akan menyederhanakan lagi rangkaian 7 dan 8 ini. Rangkaian 7 dan 8 merupakan rangkaian paralel, maka dari itu kita akan menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas. Dengan komponen 7 dan 8 ini dinamakan RP2. RP2 sama dengan 1 min dalam kurung 1 min R7 dikali 1 min R8. Setelah itu kita langsung masukkan nilainya, yaitu R7 sama dengan E pangkat 1 per 200 dikali 250, dan R8 adalah E pangkat min 1 per 100 per 250. Selanjutnya setelah dihitung kita mendapatkan 1 min dalam kurung 1 min E pangkat min 2,5 dikalikan dalam kurung 1 kurang E pangkat min 2,5. Lalu kita mendapatkan hasil dari E pangkat min 2,5 itu 0,082, dan kita kurangi 1 dikurangi 0,082 dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kemudian yang terakhir 1 dikurangi 0,843 dan mendapatkan hasil 0,157 yang merupakan RP2. Jadi komponen 7 dan 8 di sini akan berubah menjadi seperti ini, yaitu adalah komponen RP2. Selanjutnya kita akan menyederhanakan komponen 9, 10, 11, dan 12. Komponen 9, 10, 11, dan 12 di sini merupakan komponen paralel, di mana komponen 10 dan 11 ini merupakan komponen seri. Maka dari itu kita akan mencari nilai dari komponen seri dari rangkaian 10 dan 11 terlebih dahulu. Dengan mencari R10 dikali R11. Nah, rumus R10 dikali R11 di sini kenapa berbeda dengan sebelumnya? Karena dalam komponen 9, 10, 11, dan 12 ini merupakan sebaran Weibull, sedangkan pada komponen 2, 3, 4, dan 5 tadi merupakan sebaran eksponensial. Karena komponen 9, 10, 11, dan 12 ini merupakan sebaran Weibull, maka rumus yang dipakai adalah E pangkat min dalam kurung lambda dikali T dipangkatkan alfa. Dari rumus tersebut kita akan masukkan nilai-nilainya, yaitu E pangkat min 0,25 dikali 250 dipangkatkan 3, dan hal yang sama juga pada R11 kita mendapatkan hasil E pangkat min 62,5 dipangkatkan 3. Dari hasil yang ini kita akan mendapatkan bahwa hasil ini adalah 0. Jadi dari rangkaian seri R10 dan 11 ini kita dapat hasil 0. Nah, nantinya rangkaian 10 dan 11 ini akan berubah menjadi rangkaian ini. Selanjutnya kita akan mencari rangkaian RP3. Nah, RP3 ini merupakan rangkaian dari komponen 9, 10, 11, dan 12. Dengan cara carinya dengan R9 dikali R10, 11 dikali R12. Dengan menggunakan rumus yang sama seperti pada di atas, dengan memasukkan nilai dari lambda, T, dan alfanya. Karena di sini R10 dan R11-nya sudah didapatkan hasil 0, maka otomatis hasil dari RP3 ini adalah 0. Dan RP3 dan rangkaian 9, 10, 11, dan 12 tersebut akan menjadi satu rangkaian tunggal, yaitu RP3. Setelah kita
menyederhanakan rangkaian 9, 10, dan 11, selanjutnya kita akan menyederhanakan rangkaian komponen 7, 8 atau RP2 dan rangkaian 9, 10, 11, 12 atau RP3. Nah, yaitu rangkaian 7, 8 ini yang sudah menjadi RP2 dan rangkaian ini yang sudah menjadi RP3. Maka dari itu kita akan menggunakan, karena rangkaian tersebut merupakan rangkaian seri, maka kita akan menamakan rangkaian ini dengan RS1 dengan rumus RP2 dikali RP3. Di mana RP2 yang sudah kita dapat yaitu 0,157 dengan RP3 yaitu 0, maka jika dikalikan akan mendapatkan hasil 0. Jadi RS1-nya adalah 0. Setelah kita mendapatkan hasil pada bagian ini, kita akan beranjak ke yang bawah yaitu pada rangkaian 14, 15, dan 16. Pada komponen 14, 15, dan 16 ini merupakan komponen paralel, jadi kita namakan RP4. Untuk mencari rangkaian RP4 ini, kita akan menggunakan rumus yang sama pada saat mencari di bagian RP1 dan RP2. Dikarenakan rangkaian 14, 15, dan 16 juga merupakan sebaran eksponensial. Jadi kita langsung masukkan rumusnya, yaitu 1 min dalam kurung 1 min R14 dalam kurung dikalikan 1 min R15 dikalikan dalam kurung 1 min R16. Lalu kita masukkan nilai lambda dan T-nya pada E. Lalu kita mendapatkan hasil 1 min dalam kurung 1 min E pangkat min 5 dikalikan 1 min E pangkat min 5 dikalikan 1 min E pangkat min 5. Kenapa semuanya sama? Karena pada bagian lambda dan T-nya adalah sama. Maka dari itu kita tuliskan E pangkat min 5 ini merupakan 0,007, maka jika dikurangi maka hasilnya akan dapat 1 dikurangi dalam kurung 0,993 dikali 0,993 dikali 0,993, dan dapat hasil akhirnya 1 min 0,979 yaitu 0,021. Hasil ini merupakan RP4 atau rangkaian paralel 4 yang merupakan rangkaian dari perubahan rangkaian dari rangkaian 14, 15, dan 16. Selanjutnya kita akan menyatukan rangkaian komponen 13 dan RP4 atau rangkaian 14, 15, 16 yang merupakan rangkaian seri yaitu dan dinamakan RS2. Di sini kita akan mencari RS2 dengan R13 dikali RP4. Nah, rumus yang dipakai di sini pada rangkaian seri tersebut berbeda dari yang lain karena sebaran pada komponen 13 merupakan sebaran gamma. Dan kita akan memakai rumus untuk sebaran gamma pada rangkaian 13 yaitu E pangkat min T per beta sigma alfa min 1 I sama dengan 0 dikalikan T per beta pangkat 1 per I faktorial dengan RP4 yang sudah kita dapat tadi. Lalu kita akan masukkan nilainya, nilai T, beta, alfa, dan I-nya akan kita masukkan dan kita mendapatkan seperti ini. E pangkat min 250 per 10 dengan alfanya 2 dikurangi 1, I sama dengan 0. T-nya dimasukkan 250 dan betanya 10 pangkat I per I faktorial dikali 0,021. Selanjutnya setelah faktorialnya dijabarkan dan setelah didapatkan hasilnya, makanya didapatkan E pangkat 2 min 25 dikali 25 dikali 0,021. Setelah itu didapatkan hasil 7,291 dikali 10 pangkat min 12.
Hasil ini merupakan rangkaian seri 2 atau rangkaian gabungan dari komponen 413 ini dan rangkaian RP4 ini yang sudah diubah tadi menjadi satu rangkaian dan merupakan rangkaian seri. Setelah kita sudah menyederhanakan rangkaian ini dan juga sudah menyederhanakan rangkaian ini, maka kita harus menyederhanakan kedua rangkaian ini. Maka kita akan mencari dengan pada komponen RS1 yaitu rangkaian RP2 dan RP3 dan juga RS2 yaitu rangkaian 13 dan RP4. Kedua rangkaian tersebut merupakan rangkaian paralel, jadi kita akan menyebut rangkaian ini dengan RP5. RP5 yaitu 1 dikurangi dalam kurung 1 min RS1 dikali 1 min RS2. Dengan hasil tersebut, RS1 yang sudah didapat adalah 0 dan juga RS2 yang didapat yaitu 7,291 dikali 10 pangkat min 12. Lalu kita akan mendapatkan hasil 1 dikurangi dalam kurung 1 kali 1 dan mendapatkan hasil 0. Jadi hasil dari seluruh rangkaian ini adalah 0. Dan kita mendapatkan komponen RP5 ini. Setelah kita sudah menyederhanakan rangkaian ini dan juga keseluruhan rangkaian ini, maka kita akan mendapatkan satu rangkaian yaitu rangkaian seri. Maka dari itu kita akan mencari rangkaian sistem dari rangkaian yang sudah kita sederhanakan dan keseluruhan rangkaian tersebut. Yaitu pada komponen 1, RP1, komponen 6, RP5, dan komponen 17. Untuk mencari rangkaian sistem ini, maka kita akan mencari dengan R1 dikali RP1 dikali R6 dikali RP5 dikali R17. Komponen 1 di sini merupakan komponen eksponensial, jadi kita akan menggunakan rumus E pangkat min lambda dikali T. Dan RP2 yang didapat RP1 yang sudah didapat sebelumnya tinggal dimasukkan nilainya. Lalu R6 di sini merupakan sebaran gamma, maka kita akan memakai rumus E pangkat min T per beta dikali sigma alfa min 1 I sama dengan 0 dikali T per beta pangkat I per I faktorial. Lalu kita akan kalikan dengan RP5 yaitu 0 yang sudah kita dapat tadi. Lalu dikalikan dengan R17. R17 ini merupakan sebaran Weibull, sehingga kita akan memakai rumus E pangkat min alfa kali T pangkat E pangkat min lambda dikali T pangkat alfa. Setelah kita memasukkan angka-angkanya, kita akan mendapatkan hasil dari R1 yaitu 0,287, dari RP1 0,256, dari R6 2,507 dikali 10 pangkat min 19, dan dari RP5 0, dan dari R17 juga 0. Karena pada perkalian ini terdapat perkalian dengan 0, maka otomatis hasil dari rangkaian sistem ini ada 0. Jadi rangkaian sistem ini mendapatkan hasil 0. Maka dari itu, jika dilihat dari pertanyaannya dan yang ditanya peluang sistem yang masih berfungsi setelah ditanya peluang sistem yang masih berfungsi setelah 205 jam, jawabannya adalah 0 atau tidak ada rangkaian yang akan berfungsi setelah 250 jam. Sekian adalah penjelasan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah stokastik proses milik saya, Renata Aloysius Yosep, dengan nomor induk mahasiswa 22017466114. Terima kasih.